Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan Menhan dulu, tidak. Makanya saya juga berpikir, menganalisa, why? Mengapa? Siapakah Deddy Corbuzier itu? Apa kemampuannya? Di mana wilayah dikuasainya dia? Kita mungkin nggak punya kemampuan seperti dia. Mungkin di militer pun ada, makanya dia diangkat sebagai staf ahli, bukan memberi komando ya. Beda. Saya boleh angkat staf ahli saya siapa aja. Kalau di Corbuzier, dia punya kompetensi apa? Pertama, dia pesulap. Ya, itu dia bisa menyulap. Kemudian kayaknya dia bisa menghipnotis. Oke lah, kita ini kan bicara perang. Ya, perang itu kan bagaimana cara memenangkan perang, menggunakan sarana dan prasarana, sarana kekuatan dan prasarana yang tersedia. Untuk apa? Untuk memenangkan perang. Ya. Nah, itu Pak Tobing yang saya tanyakan. Dia kontribusinya dia itu apa gitu loh. Yes. Kalau kontribusi buat negara dalam dalam hal hiburan, ya kalau gitu kita kasih pangkat aja semua orang-orang Sri Mulat itu. Iya kan? Ya kontribusinya sih Corbuzier ini apa? That's my question. Kita kan tidak tahu analisa. Karena begini, ini karena dimunculkan di permukaan ini ya, saya juga lagi menganalisa ke depan ini. Dulu kan saya bilang sudah terjadi pergeseran paradigma. Ya, terjadi pergeseran paradigma perang. Dulu nggak ada peperangan informasi. Tolong dibedakan ya, peperangan informasi, doktrinnya adalah doktrin perang informasi. Dulu, masa perang-perang dulu, informasi itu hanya pelengkap. Kalau sekarang bukan. Alutsista utama. Dari kelima tugas yang ada di konstitusi, dijabarkan menjadi tugas Menhan, dijabarkan menjadi tugas TNI. Apakah ada di situ analisa membutuhkan seorang yang punya kompetensi seperti Deddy Corbuzier? Hati-hati dalam perang, lonte pun diperlukan. Loh, kenapa? Loh. Perempuan kan lonte. Nah. Perempuan. Ini perlu kita koreksi lah. Kita berikan saran. Ini contoh aja nih Pak Tobing. Ya udah kacau ini, nggak benar. Nggak benar. Kalau menurut doktrin, nggak benar. Halo. Dia akan saya sistematis. Halo Pak Santamer, aku mau bicara. Oh silakan. Salam Pak Jenderal Tobing. Aku senang kali malam ya bahwa Pak Tobing ini mempersiapkan secara estafet, mendelegasi ke kawan-kawan di kelompok di JOM ini, ya kan? Aku sangat senang kali karena Pak Tobing ini sudah mulai berelaborasi, mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Ini sangat bagus. Jadi kalau kita bentuk tim, kita pilih orang-orang ya macam si Raja Ute, si Beta Maluku, ya kan. Sebenarnya paling bagus si Gajah Mada itu yang musuh Pak Tobing, tapi udah hilang dia, kabur dia. Kita pakai orang-orang itu untuk membangun sinergisitas, mendatangkan kebaikan dalam hal buku Pancasila. Ini maaf Pak Jenderal ya, Pak Santamer, aku sangat tertarik buku Jenderal itu. Tapi aku si Putih janji itu hari katanya mau dikasih, menghilang dia. Si Putih juga dari sebenarnya bagus, sudah kujuk-kujuk. Si Peang itu, rupanya dia nggak ngerti rupanya. Padahal kita bukan apa-apa. Si Putih itu pernah datang ke apartemen aku pas main di apartemen tempat aku, boleh dipakai Raja Ute, siapa Beta Maluku, Pak Robert, ya kita duduk satu meja lah istilahnya dalam udara ini, kita bahas. Mungkin ini kan hari Senin tentang hukum, hari Selasa Pak Tobing mungkin buku-buku itu, nanti Pak Santamer ada moderator, ada sekretariat, ya standby laptop apa segala macam itu diketik, direkam,
dijadikan suatu literasi, nanti kita konsultasikan Pak Tobing sebagai tambahan, yang artinya dalam bentuk summary mungkin Pak Jenderal lebih tepat. Sebab kalau ini kan terlalu panjang Pak Tobing. Intisari pada buku-buku Pak Tobing itu, maaf Pak Tobing ya, bukan aku. Maaf, kadang-kadang kata-kata aku mungkin nggak sedap. Kita buat macam konklusi, kesimpulan, oh ini loh buku Pak Tobing yang seri pertama, kedua, ketiga. Itu enak. Jadi orang-orang yang apa, wah, menusuk sekali itu di otak orang. Nanti aku bagi-bagi di Senayan, apa segala macam pas aku ke DPR, ke departemen-departemen, ke pejabat-pejabat yang otaknya kita mesti cuci, Pak Tobing kan. Biar kadrun tuh hilang dari otak orang khilafah. Demikian Pak Santem ya. Mas lanjut. Oke, terima kasih Pak Ferdinand. Ya, Pak Teddy juga bagus tuh dari Amerika. Pak Andi, ya, dokter, ya, lumayan berkualitas kita nih. Lanjut. Oke, makasih Pak Ferdinand. Mas Santamer, ada lagi yang Ya. mau dibahas nggak ini? Ya, saya mungkin kalau dari saya itu contohnya itu untuk memperkuat benchmarking atau standar yang Bapak sebutkan itu. Nah, kita lihat faktanya. Ternyata faktanya itu jauh daripada standar itu, yang nggak apa-apa, kita akan perbaiki. Nah, itu kan sebagai contoh. Nah, itu dari saya untuk memaparkan itu aja supaya teman-teman semakin mengetahui. Contoh, mengapa penegakan hukum di Indonesia ini acak kadut. Kenapa sistem pemerintahannya acak kadut? Kenapa kok sepertinya pengambil keputusannya acak kadut? Ya ini tadi, akar masalahnya adalah di visi dan misi itu. Kenapa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak jalan? Wong visi dan misi daripada MPR enggak jelas, penegakan hukum tidak jelas. Kira-kira bagaimana? Jadi kita dengan demikian bisa memposisikan diri, oh udah, maka kontribusi kita nanti di bidang apa? Akan gitu Pak Tobing. Kita jadi kehadiran daripada Galarua ini walaupun kecil dan masih muda bisa memberikan manfaat kehadirannya. Jadi jangan kita ini di framing hanya gubrak-gubrak, tidak. Gubrak-gubrak untuk kebaikan melalui yang seperti yang Pak Tobing sampaikan ini. Itu sebenarnya tujuan mengapa ini malam hari ini saya sampaikan ini Pak Tobing, karena saya tahu persis Pak Tobing menguasai ini gitu loh, supaya diberesin ini nanti dengan cara kita yaitu memberikan usulan. Baik, Oke, dari Pak saya Santemer, itu Pak Tobing, silakan saya tambah, Pak Tobing. Santemer. Ya. Pak Santemer, saya tambah sedikit ya. Jadi Ya, gini silakan. Pak ya, Pak Tobing ini tulisannya luar biasa, cuma yang membacanya otaknya nggak nyambung, jadi terlalu tinggi. Ini dosen internasional, udah malaikat ini. Maaf Pak Tobing, aku mengangkat, aku tak suka aku mengangkat orang. Aku tipe bukan hipokrat Pak Tobing ya. Aku terus terang, aku tak bisa menipu diri aku, Pak Tobing. Bukan mengangkat Pak Tobing ya, maaf ya, aku orangnya vulgar aku. Jadi gini maksud aku, tulisan Pak Tebong ini paling canggih. Jadi mau jenderal kayak orang profesor, otaknya nggak nyambung. Maaf ya, kasar aku ngomong di sini ya. Jadi maksud aku Pak Santemer, aku ini kan tiap minggu dulu di DPR tuh paling sering aku dialog kenegaraan. Aku kalau nggak ada aku wartawan tuh menjerit. Profesor Radli waktu itu masih aktif dia. Aku maki-maki juga di forum. Abang mesti datang, kalau nggak ada abang sepi kami, nggak berani kami katanya. Wartawannya 2000 ekor di Senayan tuh pengecut semua. Jadi maksud aku orangnya vulgar. Jadi ku gempur di sana kan. Jadi nanti yang dari buat Pak Tobing satu buku Pak Santemer, usul saran ya Pak Santemer di manajemen kita nih. Mungkin kawan-kawan nih ya Pak Teddy mungkin ya, wah, luar biasa itu Pak Raja Utesh, wah banyak lah. Kita buat konklusinya, bahasa sederhananya kita buat ya, orang-orang yang buat macam-macam di editing lah dari tulisan ya, bukan jangan ini sebagai referensi karena buku Pak Tobing itu luar biasa. Jadi kita buat orang yang membaca begok tolol nih ngerti dia. Oh jadi nanti otomatis dicari yang buku yang tebal itu. Ya matanya otak orang tuh duit melulu, nggak ngerti dia bangun bangsa ini. Kalau si Ferdinand gila nih untuk negara mati pun mau dia. Oke, begitulah Pak Sandeber. Jadi aku berjuang nanti, aku bagi-bagi wartawan yang top-top, misalnya Kompas, Tempo, kepala-kepalanya elektronik, ya kan Metro, itu kenal aku semua itu. Si Saud Barat, ya bahkan pokoknya yang senior tuh kenal sama aku tuh. Orang gila aku si Ferdinand. Jadi wartawan itu Karni Ilyas tuh pun tahu yang aku si Padang itu. Jadi kenal sama si Ferdinand. Cuman si Ferdinand ini tak dikenal orang. Jadi aku bergerak nanti di media, di Humas, ya kan di Sekjen nanti sekretariatnya ada itu kepala biro protokol
Allah, ilah lupaku. Jadi banyak itu media-media cetak. Nanti ku perlu nanti ku cari duit merampok aku di situ, suruh buat cetak dari bidang media pembenahan protokol itu. Kalian cetak nih biar mampu, biar maju kalian saja sambil aku dapat duit. Begitu Pak Sentema. Demikian informasi. Lanjut. Jangan merampok Bapak. Oke, silakan Pak Jenderal Junior Story. Pak Galaksi dulu, Pak Galaksi silakan. Question. Yes. Oke, Pak Tobing. Saya baru terlambat, saya lagi meeting, baru tadi nggak ngikutin. Cuman saya mau tanya nih, urusan ini loh, si Deddy Corbuzier dikasih pangkat tuh gimana ceritanya? Saya nggak mudeng kepala nih. Orang selebriti dikasih pangkat, jadi yang dulu pernah perang di Papua, yang dulu pernah perang di mana-mana itu kan yang pangkatnya lebih rendah. Nggak usah dibahas tuh, pusing kepala. Oh, udah dipost, bahasa udah orang dibahas. kampung Sorry. itu. Saya telat Tukang masuk. becak pun tahu Pak Tobi, nggak perlu kita tanya itu, pusing kepala yang mendengar, makan hati Nah, dia. Benar. Aku Oke. kepala pening. Jadi begini. Di negara manapun, Santai dia aja senyum-senyum tuh mendengar pertanyaan Pak Andi. di negara manapun. Ya Pak Teddy, siapa tuh? Siapa pertanyaan? Oke, ini Pak Galaksi. Tadi itu Pak Andi yang mana ini? Aku Hawaii Pak, Hawaii. Oke, jadi begini, di negara manapun ya, itu ada paradigma, ya, the volunteer army, regular army, sama tituler, temporer. Saya ketika sekolah di Inggris, ya, itu ada memang mayor tituler, letkol tituler, ada. Saya tanya dia, waktu itu kan dia berpangkat mayor. Karena kami makan kan sama-sama di hall. Kebetulan duduk sama-sama. Saya tanya dia, Anda reguler, ya, volunteer atau temporer? Dia bilang temporer. So what are you doing here? Exercise. Latihan. Terus saya bilang, what your duty setiap hari? I am a boss, I am a manager. Loh, saya manajer di suatu perusahaan. Terus apa sekolahnya dia? Saya tanya. Ya, saya S1, ada yang S2. Jadi kepangkatannya itu disejajarkan juga dengan kompetensi yang dia miliki. Nah, ini ada. Dan mereka punya kewajiban untuk melaksanakan latihan ya setiap tahun yang disebut apa? Latihan penyegaran. Nah, di Indonesia enggak. Di Indonesia enggak. Jadi boleh saja diangkat seorang dokter, sekarang rohaniawan, psikologi, dan sebagainya. Tetapi harus ada persyaratan. Persyaratannya apa? Ya dia harus melalui pendidikan. Mohon maaf ya, kalau Anda ke Thailand, kalau kita ke Thailand, saya juga ngecek waktu itu seskogapnya dia. Sekolah komando gabungan ya, sekolah staf dan komando gabungan. Di situ ada orang sipil yang sekolah. Bukan tentara melulu, tidak. Kenapa? Wajib bela negara bukan tentara saja. Tentara tidak cukup. Coba ke Jepang, lihat. Saya pernah ke Jepang, makanya riwayat hidup saya itu kan baca. Pernah ke Jepang. Saya pernah ke Jepang. Jepang dalam tugas sehari-hari, bintaranya cuma sedikit. Begitu terjadi perang, itu bintaranya bisa berlipat kali ganda. Pangkatnya seksam. Saya ke Hawaii, Pak Andi tanya ke Hawaii, coba. Tapi udah pensiun pasti ya, Mayor Jenderal Lee. Di situ ada National Guard. National Guard itu mereka itu kerjanya ada yang di rumah sakit, ada yang di mana-mana. Nah sekarang pertanyaannya begini. Kalau di Corbuzier, dia punya kompetensi apa? Pertama dia pesulap. Ya, itu. Dia bisa menyulap. Kemudian kayaknya dia bisa menghipnotis. Oke lah, kita ini kan bicara perang. Ya perang itu kan bagaimana cara memenangkan perang. Menggunakan sarana dan prasarana. Sarana kekuatan dan prasarana yang tersedia. Untuk apa?
untuk memenangkan perang. Ya, Kalau- itu Pak Tobing yang saya tanyakan. Dia kontribusinya dia itu apa gitu loh. Yes, Kalau kita kontribusi buat negara dalam dalam hal hiburan, ya kalau gitu kita kasih pangkat aja semua orang-orang Sri Mulat itu. Iya kan? Ya kontribusinya si Corbusier ini apa? That's my question. kita kan tidak tahu analisa. Karena begini, ini karena dimunculkan di permukaan ini ya, saya juga lagi menganalisa ke depan ini. Dulu kan saya bilang sudah terjadi pergeseran paradigma. Ya, terjadi pergeseran paradigma perang. Dulu nggak ada peperangan informasi. Tolong dibedakan ya, peperangan informasi, doktrinnya adalah doktrin perang informasi. Dulu, masa perang-perang dulu, informasi itu hanya pelengkap. Kalau sekarang bukan. Alutsista utama. Orang bisa kalah perang hanya gara-gara informasi. Dulu hanya pelengkap. Komplimen itu informasi. Sekarang tidak. Menjadi alutsista utama. Lihat. Seorang presiden. Tapi waktu zaman Napoleon juga udah mulai. Right. Dia bilang apa? Saya paling takut menghadapi berapa divisi tentara saya nggak takut. Tapi kalau saya berhadapan sama koran, dia takut. Yep. Napoleon, ya. Napoleon Bonaparte, ya. Jadi, saya menganalisa apa analisanya Menhan, sehingga dia memerlukan Deddy Corbuzier. Harusnya tanya ke dia. Tapi kalau saya yang ditanya, pertama jawaban saya, tolong dibedakan media sama informasi. Public media, ada doktrin public media. Kalau public media tidak boleh bohong. Ya. Sekali media bohong, itu Kompas bohong apa tidak akan laku lagi dia. Media nggak boleh bohong. Seperti Puspen Abri umpamanya, kepala pusat penerangan Abri, nggak boleh bohong dia. 5 prajurit mati, ya 5 mati. 5 prajurit melaksanakan mutilasi, ya dia harus mutilasi, dia nggak boleh bohong. Tetapi kalau peperangan informasi, boleh bohong. Nah, tolong dibedakan. Ketika Norman Schwarzkopf jadi Panglima Gurun Pasir itu, dia bohong nggak? Informasi, dia bohong. Kami nanti akan mendarat di sana, padahal dia tidak mendarat di sana. Itu peperangan. Peperangan itu segala macam cara boleh. Boleh. Bahkan membunuh orang boleh kok. Namanya peperangan. Tetapi ada aturan main. Ketika dia sudah ditangkap, dia nggak boleh disiksa. Makanya kembali ke doktrin. Ya, hati-hati. Mungkin Deddy Corbuzier diperlukan. Ada tugas. Makanya coba kita kaitkan. Dari kelima tugas yang ada di konstitusi, dijabarkan menjadi tugas Menhan, dijabarkan menjadi tugas TNI, apakah ada di situ analisa membutuhkan seorang yang punya kompetensi seperti Deddy Corbuzier? Hati-hati dalam perang, lonte pun diperlukan. Loh, kenapa? Loh. Perempuan kan lonte. Perempuan, wanita diperlukan. Loh, banyak pelacur digunakan. Tahu. Tapi Di Alkitab juga ada itu Pak Tobing. Alkitab halusnya juga. perempuan, halusnya wanita. Wanita lah, supaya Beda. halus. Ya sama itu lonte, benar itu Pak Tobing bilang. Di Alkitab juga ada itu. Mau wanita, belum tentu semuanya mau. Loh, Di Alkitab juga ada itu. Benar, Jenderal. Pak. Benar, Lonte, saya- perang. Saya baca, Pak. Saya tahu. Sama ya apa Herodes. lah. Ini depak ya. Saya apa yang saya sampaikan. Mantap. Benar, tidak ada yang salah, Pak. Benar semua. Betul. Masa mau kita tunjukkan filmnya? Boleh aja. Bayangkan seorang jenderal itu bisa kalah
dengan Para seorang. lonte. Betul. Oh iya, ya. Itu sejarah Pak. 2000 tahun lalu itu udah ada sejarah. Alkitab udah ada tuh Pak Udahlah. Teddy, Pak Tobing tahu persis tuh. Ya udahlah, kita nggak usah kupas, kita udah dewasa semua. Kita belak-belakan aja lah. Sensitif lah Pak. Itu kan ini sensitif lah. Nggak apa-apa lah. Tetapi itu tadi, kita tidak tahu analisa Menhan. Dari tugas pokoknya Menhan, dijabarkan menjadi analisa. Di mission analisa itu menemukan tugas-tugas terkandung. Oh, saya butuh orang yang punya kompetensi seperti ini. Tolong ya, ketika saya ke Rusia, ini mohon maaf. Saya ke Rusia, terus saya ke tempat Kremlin. apa namanya yang produksi MiG pesawat ya Sukhoi. Griffith itu ya. Mereka lagi berpikir, berusaha. Karena Rusia ini aneh ya. Dia negara yang ada geografinya ada di Eropa, tapi dia juga ada di Asia. Asia. Dia mempelajari santet itu. Bagaimana jarum itu tidak kelihatan bisa terbang masuk ke tubuh manusia. Dia lagi berpikir bagaimana membuat pesawat serupan. Begitu terbang itu tidak kelihatan, tetapi begitu dia masuk ke wilayah yang dikuasai, baru dia ngebom. Loh, adakah yang tidak mungkin di dunia ini? Oh, siapa bilang? Itulah lagi dipelajari. Bahkan Rusia punya perintah itu ya, bagaimana orang tidak mati, coba. Loh. Ya, bagaimana orang hidup di atas 100 tahun. Ya, yang namanya konsep gila. Ya bisa saja, karena kita memang turunan makan buah pengetahuan yang jahat dan penguatan yang baik. Itulah setan bilang kan, kamu makan buah itu supaya kamu bisa seperti Tuhan. Hati-hati loh, ini memang kita ya asal muasal kita ada kan diciptakan oleh Tuhan juga. Tetapi kan Tuhan juga menciptakan si malaikat yang bernama setan itu. Ya. Dia nggak pernah kelihatan itu. Tapi otak kita diatur sama dia. Jadi semua memang perang, makin hari makin perang. Jadi karena namanya peperangan informasi. Lihat Malvinas. Ya, nggak ada yang duga kalau pasukan khusus Inggris akan merayap ke gunung yang tidak mungkin akan dilalui manusia. Loh, lihat aja. Banyak, seperti Hannibal juga. Dia sampai ke Roma. Tidak diduga sama pasukan Romawi, dia melewati pada musim salju, bawa gajah, lewat pegunungan yang tidak mungkin dilalui oleh manusia. Tapi dia sampai ke Roma kan. Cuman kekalahan dia, taktiknya dipelajari oleh Roma. Makanya ketika dia kalah, oh rupanya Anda mempelajari taktik saya. Roma bukankah hancur dibikin sama Hannibal? Wah, mimpi buruk kan, nightmare, dibikin sama Hannibal. Ya kan Spain dia. Jadi begini-begini ini memang kita harus pelajari. Kita tidak tahu ya. Saya juga kemarin, ini kok Deddy Corbuzier kok diangkat jadi diberi pangkat letkol. Kenapa diberi pangkat letkol? Ya mungkin ya. Ini kan baru analisa kita bersama. Nanti mungkin ada satuan khusus peperangan informasi, Satgas ya. Satgas, karena dia punya kemampuan melebihi apa? Melebihi mereka yang berpangkat mayor yang tidak bisa dilakukan. Makanya dibikin pangkat letkol. Mungkin dia perlu staf ahli. Contoh ya, Pak Andi kan ada di Hawaii. Coba ke apa namanya ke US Indo-Pakom itu. Di sini ada staf ahli dari sipil. Ada staf ahlinya dari sipil. Kalau di Indonesia tidak. Staf ahlinya malah dari tentara yang tidak ahli. Kamu jadi staf ahli ekonomi, tahu sendiri nggak tahu ekonomi, hanya untuk memposisikan supaya dia dapat bintang 2, supaya dia dapat jabatan. Itu aja kok di Indonesia ini. Suruh kerja bisa nggak? Aduh, sini berhadapan sama saya tes satu persatu. Bullshit. Makanya kita tadi ini saya diangkat bagaimana visi dan misi.
lembaga-lembaga negara itu, waduh kacau balau lah kalau begitu rumusannya. Without vision, the people perish. Itu tertulis di Amsal. Saya cuma lupa ayatnya. Nah, baca-baca angka-angka itu malas saya. Tapi saya tahu isinya. Without vision, the people perish. Tanpa visi, rakyat binasa. Itu tertulis di Bible. Dan mohon maaf ya, mohon maaf, saya sekolah dari SD, SMP, SMA, masuk akabri, lulus akabri, itu bicara paradigma nggak ada dibahas zaman saya. Bicara visi juga nggak pernah dibahas. Belakangan ini lah muncul fit and proper task, pakai visi misi. Memangnya Pak Panggabean, Pak Yusuf dulu ada ditanya visi misinya apa? Pegangannya konstitusi. Karena sumpah prajurit Sabta Marga ada menyangkut dengan konstitusi. Keterkaitan dengan konstitusi nggak ada. Pernah Pak Yusuf dites visi misi? Kapan? Mana? Nggak ada. Saya masuk Sesko TNI mulai rame istilah paradigma. Paradigma baru TNI. Paradigma. Visi misi. Sebelumnya waktu saya squad aja nggak pernah bicara visi misi. Enggak. Jujur aja, tanya aja rating saya yang saya squad atau sebelum saya. Jujur, buka. Ada. Muncullah sekarang akuntabel, transparansi, ya, strategic vision. Itu ilmu itu kira-kira berapa tahun yang lalu itu muncul itu. Ya 10 tahunan yang lalu lah. Muncul itu good governance, ya, good corruption, ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya masalah Deddy Corbuzier ini kita analisa dulu, jangan kita kontra dulu. Karena mungkin ada tugas terselubung yang tidak kita ketahui. Tidak kita ketahui. Dulu sudah banyak tituler-tituler itu banyak. Bukan hanya Deddy Corbuzier. Perwira tituler dulu banyak perwira tituler. Di luar negeri pun banyak berlaku. Tapi tolonglah gini ya, pengamat-pengamat militer ini hanya ngomong berdasarkan literasi. Dia tidak pernah jadi tentara, dia ngomong. Tanya saya di perut ibu saya sudah makan ULP-nya TNI. Ayah saya juga TNI, tahu bagaimana kehidupan Angkatan 45. Bagaimana kuatnya korps mereka. Mereka tidak perlu merebut jabatan, nggak ada itu di Angkatan 45. Siapa yang kompeten memimpin, silahkan pimpin. Itu kalau sekarang tidak. Kalau perlu Kurawa menguasai Pandawa kan gitu. Oke lah, itu ya Pak Teddy. Kalau Pak Deddy Corbuzier, kita tidak tahu analisa Menhan, analisa Panglima TNI, analisa Kasat, bahwa diperlukan seorang Deddy Corbuzier ya dengan profesi yang dia miliki, dengan kompetensi yang dia miliki. Ya maksud saya kan di militer itu kan ada yang namanya basic training, Pak Toping. Jadi Ya. contoh soal sekarang, kalau ada a businessman, very successful businessman, Ya. padahal dia sekolahnya cuma SD, tapi sekarang dia milioner, bilioner. Nah terus dikasih honorary degree sama universitas, dikasih MBA. Nah itu I can make sense. Soalnya dia ada ini buahnya udah ada. Dia jadi dari nol ke jadi triliuner, itu kan ada satu knowledge, satu kepintaran. Biarpun dia nggak sekolah, dikasih honorary degree sama universitas. Nah, itu I can understand that. Tapi si Corbuzier ini apa yang tukang sulap, tahu-tahu let call. Nah dia berdiri secara militer aja mungkin nggak ngerti. Cara salut aja mungkin nggak ngerti. Nah itu loh yang saya pusing ini. Si Menhan ini gimana coba? Saya seorang pendidik dan pelatih di TNI. Ya, saya seorang pendidik dan pelatih di TNI. Yang menjadi pertanyaan begini, di dalam prinsip-prinsip ajas pendidikan dan pembinaan latihan, setiap orang bisa dilatih dan dididik. Setiap orang bisa dididik dan dilatih. Ya, sekarang begini, Megawati dapat titel profesor. Apakah dia seorang profesor?
Dia dilantik sebagai guru besar. Apakah dia seorang guru? Kita bisa bertanya seperti itu. Nah, begini. Kalau analisa saya begini ya. Coba kita lihat. Makanya kalau kita mau membahas dia, apa kekuatan dia, apa kelemahan dia. Dia saya lihat punya kekuatan bahwa subscribernya itu sampai puluhan juta loh itu. Puluhan juta. Dia bisa pengaruhi. Dia bisa Jadi pengaruhi. influencer. Ya, Maksudnya jadi influencer gitu. iya, bisa. Saya seorang leaders yang punya leadership. How to influence someone. Kata kunci dari leadership, how to influence. Bagaimana mempengaruhi melalui komunikasi. Nah, kalau dia saya gunakan sebagai alat untuk melanjutkan apa keinginan saya sebagai seorang leader. Boleh nggak? Boleh. That's the way. Karena dia punya subscriber puluhan juta. Nah, kalau saya, oke, contohnya Mr. P lah. Saya nggak bisa mempengaruhi. Dia bisa saya gunakan. That's strategi. That's strategi. Doktrinnya bukan undang-undang. Undang-undang itu berapa kali saya katakan memperkuat doktrin. Negara merdeka bukan karena undang-undang, karena doktrin sis hankam rata. Doktrin kita sis hankam rata, kesemestaan, kerakyatan, kewilayahan. Wilayah itu macam-macam. Ada wilayah ideologi, ada wilayah politik, ada wilayah sosial budaya. Pertanyaan saya, Deddy Corbuzier bermain di mana? Di politik? Tidak. Di wilayah apa? Sosial budaya? Saya udah berkali-kali mengatakan kekuatan bangsa Indonesia bukan di militernya, tapi di sosial budayanya. Yang melahirkan apa? Bukankah membuat senjata itu budaya? Bukankah pendidikan itu budaya? Bukankah mempengaruhi orang budaya? Kenapa orang Batak pakai prinsip Dalian Natolu yang tidak mungkin dimiliki suku bangsa lain? Loh, hati-hati. Tidak tahu analisa. Nanti saya coba tanya senior saya. Why? Mengapa? Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan Menhan dulu. Tidak. Makanya saya juga berpikir menganalisa. Why? Mengapa? Siapakah Deddy Corbuzier itu? Apa kemampuannya? Di mana wilayah dikuasainya dia? Kita mungkin nggak punya kemampuan seperti dia. Mungkin di militer pun ada. Makanya dia diangkat sebagai staf ahli, bukan memberi komando ya. Beda. Saya boleh angkat staf ahli saya siapa aja. Nah, tetapi itu tadi. Saya perlukan dia. Kalau kita kembali ke Bible, kenapa Tuhan Yesus memilih Paulus? Padahal Paulus pembunuh, musuhnya malah. Why? That's doctrine. Undang-undang itu, wah apalagi undang-undang TNI. Itu kalau saya bilang. Di mana? Di Amerika tadi itu jadwal ada undang-undang kita. Saya yang dipotong. Undang-undang tentang Singapura nggak ada. Yang ada dulu apa? Undang-undang TNI, tapi undang-undang keprajuritan. Dulu udah benar bagaimana prajurit diangkat, bagaimana apa. Sekarang setengah lah. Jujur aja kita di sini. Saya pensiunan sudah hampir berapa tahun. Pisau jenderal-jenderal pensiun masih jadikan staf ahli nggak? Spakom itu tanya staf ahlinya itu banyak udah pensiun. Belum tentu 20 kolonel di sini aja belum bisa mampu menyaingi apa yang saya miliki.
Saya belajar benar-benar. Makanya titik koma saya tahu. Semua pertanyaan bisa saya jawab. Why? Karena saya selalu berpikir komprehensif, luas menyeluruh. Holistik, satu kesatuan, integral, saling terkait. Ini ngomong visi misi, lari ke militer, saya bisa jawab. Why? Saya sekolah nggak main-main, saya. Lemanas nomor 1. Tapi saya nggak boleh jadi guru di sana. Kenapa? Karena ajaran saya berbeda. Makanya selalu saya tayangkan di sini. Tidak pernah diajarkan itu. Sekarang juga udah Lemanas. Panggil orang Lemanas ini suruh ngomong. Saya nanggapi. Menceng dia kalau nggak percaya. Kenapa? Kenapa kita belajar? Kita benar-benar yang paham Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Itu Garuda Pancasila salah aja nggak tahu. Di gedung MPR lagi. Pak Santi Amer tanya itu. Dulu pernah saya koreksi itu. Ini apa ini Garuda Pancasila ini? Kita nggak paham. Makanya kita kembalikan. Ditayangkan lagi visi misi barusan. Aduh, kacau balau. Ini ngerti visi nggak? Ngerti misi nggak? Without vision, the people perish. Ya pantaslah kalau rakyat kita ini banyak yang kacau balau. Vision without action nggak ada artinya. Karena vision itu memotivasi supaya kita beraction kayak begini. Saya udah pernah ceritakan kan. Oke lah, ini masalah vision ini macam-macam. Dan saya katakan, ada visi pribadi, ada visi institusi, ada visi negara, yang kita sebut visi nasional, ada visi lembaga, lembaga kepresidenan. Bukan presiden yang punya visi pribadi, dia boleh. Ya. Boleh, itu kemarin Nawacita juga saya koreksi kok. Ya. Negara akan hadir. Negara hadir kembali. Loh, bener nggak itu? Saya koreksi, saya bilang ini nggak benar. Emang negara ini nggak pernah ada? Negara ini sudah ada berapa puluh tahun yang lalu. Bukankah Mojopahit sudah punya visi dulu? Bukankah Sumpah Palapa itu visinya Gajah Mada? That's the way. Makanya kalau Deddy Corbuzier diangkat jadi letkol, ya kita lihat analisanya apa. Bukan undang-undang ya. Kesemestaan kerakyatan. Rakyat yang saya perlukan, saya perlukan. Jangan-jangan dia mungkin nanti disuruh sulap semua kadrun-kadrun itu bisa nggak? Bisa aja kan? Bapak percaya nggak hipnotis? Saya pernah dihipnotis sama orang Afrika itu. Kurang ajar, memang ilmunya tinggi. Dihipnotis kita. Kelepek-kelepek dari. Bisa masuk ke rumah saya, coba bayangkan itu. Terpengaruh sama dia, kurang ajar nggak? Ya itu memang ilmunya. Mas sekarang aja di apa itu perlu orang kalau dia punya keahlian itu kita nggak tahu. Kayak siapa Uya itu siapa Uya ya? Ya Kuya. Ah, Kuya itu bisa menghipnotis orang itu. Diperlukan nggak? Sekarang saya tanya. Orang kayak dia diperlukan nggak untuk membongkar rahasia? Perlu. Kalau diangkat letkol bisa nggak? Boleh. Nah, apakah dia masih butuh duit? Enggak juga. Jadi itulah kita perlu semua kompetensi perlu. Bahkan dulu perang dulu orang punya peramal lagi, bayangin. Apa namanya cenayang ya? Cenayang. Ya. Kaisar Agustus itu dipenggal gara-gara peramal wanita, dia bilang apa? Nanti ada anak kecil yang menghancurkan kerajaanmu. Wah, dia pun lagi jengkel, masa anak kecil potong kepala perempuan itu kan. Baca sejarah. Tapi kan ternyata siapa bayi itu? Ya Tuhan Yesus. Hancurkan kerajaan Romawi. Nah yang begini, jadi membahas Deddy Corbuzier nggak perlu kita angkat di sinilah, ya. Nanti kita bahas sendiri. Ya, tapi kita bahas hari ini yang disarankan oleh Pak Santi Amer, kita bahas visi misi lembaga negara, benar nggak? Ya saya katakan kalau menurut standar patokan,
tidak benar. Tetapi kalau kita bilang tidak benar, apa solusinya? Kan berarti kita mengoreksi. Jangan mengoreksi tapi nggak memberikan solusi. Tapi solusi itu kan ada standarnya. Jadi menyampaikan visi, apakah visi ini memotivasi? Apakah visi ini transparansi? Apakah visi ini acceptable? Apakah visi ini fleksibel? Itu namanya strategic vision. Kalau visi ini nggak memotivasi, ya nggak usah jadikan visi. Karena visi harus memotivasi misi untuk melampaui beyond. Beyond apa? Mengatasi ancaman, mengatasi tantangan, mengatasi gangguan, mengatasi hambatan. Bukan visi sehari. Makanya visi nasional itu dimasukkan di amanat pembukaan, walaupun tidak disebut visi di situ. Ya cita-cita visi. Tapi yang di amanat pembukaan tidak boleh dirubah. Yang boleh berubah apa? Pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, tugas konstitusi, dia harus punya visi. Visi boleh berubah? Ya boleh dong. Boleh. Contoh saya cita-cita jadi akabri. Tapi sebelum saya punya cita akabri, saya punya visi. Saya harus menjadi SMA Paspal. Dulu SMA Paspal baru bisa masuk. Kalau SOS nggak bisa. Setelah saya lulus akabri, bagaimana saya bisa menjadi mayor, bisa menjadi komandan batalion, terus sampai jenderal umpamanya. Visi itu berubah. Seorang dokter umpamanya, saya lulus dokter, bagaimana saya menjadi spesialis? Ketika dia udah dapat, ya itu visi pribadi. Kalau visi negara, ya nggak boleh. Tapi visi lembaga pemerintahan negara, lembaga pemerintahan yang diberi mandat, yang berdaulat, ya mengemban amanat penderitaan rakyat, ya boleh saja visi presiden. Sekarang saya tanya, Bung Karno dulu ada tes visi misi nggak? Apa visi Bung Karno dulu? Apa visinya Pak Harto? Belakangan ini aja seolah-olah DPR itu lebih tinggi dari presiden kan? Duduk diam, duit. Tolol, tunggu lagi. Aduh. Nah, duduk duit. Dukun. Duduk duit. Dia, Dengki lagi. nah itulah. Dengki sama presiden. Mana visi? Nggak ngerti lah. Ya oke lah gitu. Dari 5 Pak. orang tempat tobing. Perampok, penipu, pembohong. Ya udahlah. Itu aja yang bisa saya komentari kalau tentang Deddy Kobuser. Ya. Dia belum pernah manggil saya. Coba kalau saya dipanggil. Rame itu nanti. Ya kan, cuman itu tadi saya mengawasi ini puluhan juta loh subscribernya. 20 Pak Tobing. Oke lah, puluhan lah. Saya bilang puluhan juta, 20 juta kan puluhan juga itu. Oke ya, karena kita butuh sekarang influencer. Karena tidak semua leadership dia bisa how to influence, ya belum tentu. How to motivate, tahu bagaimana menginspirasi, mungkin dia perlu cara lain. Saya punya kelemahan di situ, tapi ada kekuatan yang bisa saya gunakan. Why not? Mengapa tidak? Paradigma bisa bergeser. Undang-undang itu hanya memperkuat doktrin. Kalau kembali kita sisankam rata, ya doktrinnya, kesemestaan, kerakyatan, dan kewilayahan. Wilayah itu bukan hanya fisik, tapi non-fisik. Ya. Saya mungkin perlu dia. Sama seperti saya ini. Saya punya kelemahan. Ya. Ada kekuatan saya. Ini bikin PowerPoint apa saya? Enggak. Anak buah saya, tapi saya tutup dia. Tolong buat seperti ini. Warnanya seperti ini. Tulisannya seperti ini. Ya nggak gampang. Makanya kader nanti itu, kader kepemimpinan Galarua itu harus segera diwujudkan sebelum saya mati. Oh nanti mati nggak ada legasi saya. Jawaban saya. Pak Galaksi udah gatal juga itu kursinya itu kelihatannya. Halo Pak Galaksi. Ini loh. Batal itu, Pak. Singaporean. Hah? Singaporean. I am from Indonesia.